Qala Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, al-umuru muqaddaratun bi asbabiha wa minal asbabi ad-du'a. Famata atal abdu bisababi waqa'al maqdur wa illam ya'ti bisabab intafal maqdur. Semua perkara itu ya dipengaruhi oleh sebab. Wa minal asbab, dan diantara hal yang menyebabkan terjadinya sesuatu adalah doa. Doa itu menjadi salah satu sebab wujudnya sesuatu. Famata atal abdu, maka kapan seorang hamba itu mewujudkan sebab waqa'al maqdur, maka terjadilah peristiwa itu. Wa illam ya'ti bisabab intafal maqdur. Kalau dia tidak mendatangkan sebab, maka dia tidak akan terjadi. Ini kaidah umum ya. Kaidah umum. Wa du'a'u min aqwal asbab, dan doa adalah sebab yang paling kuat. Falaisa syai'un anfa'u minhu. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat kecuali daripada doa. Famata ulhimal abdu bid-du'a, famata ulhimal abdu du'a khasaratul ijabah. Maka seorang hamba yang diilhamkan untuk berdoa, maka akan wujud, akan mendapatkan ijabah. Maka dalal aqlu wan naqlu wa tajarubil umam ala anna taqarrub ilallahi, dan telah menunjukkan hal ini logika akal dan dalil ya, dan peristiwa, bukan pengalaman ya, pengalaman umat-umat terdahulu bahwa mendekatkan diri kepada Allah, memohon ridho Allah, berbuat baik kepada manusia, di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebaikan. Wa'addaduha min akbaril asbab al-jalibah likulli syarrin, dan mengamalkan yang sebaliknya menjadi sebab terbesar wujudnya keburukan. Jadi kalau kita tidak taat kepada Allah, kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak mencari ridho Allah, kita tidak berbuat baik kepada manusia, itu menjadi sebab yang terbesar datangnya keburukan. Maka munculnya musibah itu karena sebab terbesarnya kita tidak taat kepada Allah Ta'ala. Masih banyak nggak ini? Kita langsung ke hadisnya aja ya. Tadi kemarin sudah kita bahas ini. Ini diantara hadis yang menjelaskan tentang salat istisqa ini. Min hadisin Abdullah bin Zaid qala kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar untuk yastasqi, untuk melakukan istisqa. Fatawajjaha ilal kiblati yad'u, maka beliau menghadap ke arah kiblat kemudian berdoa. Wa hawwala ridaahu, beliau mengubah atau memindahkan selendangnya, membalikkan selendangnya. Summa shalla rak'ataini, kemudian beliau salat 2 rakaat. Jahara fihima bil qiraah, beliau membaca bacaan salat itu dengan jahar. Jadi 4 madhab Bapak Ibu, 4 madhab itu, yang 3 madhab itu mensunnahkan, yang 1 madhab tidak. Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu lam yaraha salatun masnunah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa salat istisqa itu tidak sunnah, tidak disunahkan. Nah gimana? Ya sudah, kalau minta hujan ya tinggal ndonga mawon, mboten sah nganggo salat. Imam Abu Hanifah. Jadi kalau mungkin ada orang yang hari ini tidak setuju dengan salat istisqa, ya berarti pengikut Imam Abu Hanifah. 3 madhab yang lain, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya mengatakan bahwa salat istisqa itu sunnah. Dalilnya jelas. Nah kita lihat ya,
Kita lihat satu persatu dalil daripada salat istisqa. Baik. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawaddian mutabazzilan mutakhashshian mutarassilan mutadarrian fa shalla rak'ataini kama yusalli fil 'id wa lam yakhtub khutbatakum hadhihi rawahul khamsah wa sahahu at-Tirmidzi wa Abu Awana wa Ibnu Hibban. Saya bacakan di sini aja. Dari sahabat Ibnu Abbas, sahabat yang mendapat banyak julukan. Ibnu Abbas itu julukannya banyak, Pak. Satu, Al-Habru Hadhil Ummah, tintanya umat ini, saking pinternya ya. Syekhul Mufassirin, penghulunya ahli tafsir, ya kan? Itu diantara sebutan gelar yang disandarkan kepada Ibnu Abbas. Satu-satunya anak kecil yang belum balik yang diajak oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk, maksudnya anak kecil yang diajak rapat bersama dengan para ahlu syuronya Imam Umar bin Khattab, tapi beliaulah pendapat yang diikuti. Berkata Nabi SAW keluar dengan rendah diri. Kalimatnya ini mutawadian, rendah diri, berpakaian sederhana, mutabadzilan. Ini maksudnya sederhana itu tidak berhias, pakaiannya biasa-biasa mawon. Mutakhasyian, khusyuk. Kemudian mutarassilan, tenang. Beliau berjalan tenang, tidak tergesa-gesa, ya kan? Mutadarrian, dengan tadarruk, dengan tunduk, ya, berdoa dengan tunduk. Fa shalla rak'ataini, kemudian beliau salat 2 rakaat. Ini salat 2 rakaat ya. Seperti pada salat hari raya. Beliau tidak berkhutbah. Lah ini yang mengundang kita untuk berdiskusi. Beliau tidak berkhutbah. Lam yakhtub khutbatukum hadhihi. Kalau penjenengan bacanya sampai di sini, walam yakhtub, ya, lam yakhtub itu tidak berkhutbah, tapi kalimatnya tidak begitu. Ada kelanjutan ini, khutbatukum hadhihi. Maksudnya beliau tidak berkhutbah seperti khutbah pada sholat hari raya. Ini kalau jenengan pahami ini seperti pada khutbah sholat hari raya. Kalau kalimat ini jenengan pahami, dalam sholat ini ada khutbahnya enggak? Ada apa enggak? Ada. Tapi kalau tidak, kalau kalimatnya ini ya, ini kalau ini dihapus, nah, ini baru jelas tidak ada khutbah. Tapi kalau kalimatnya beliau tidak berkhutbah seperti pada khutbah hari raya, berarti ada khutbahnya.